bicara begini, saya selalu mendengar, bahkan saya sendiri, orang bicara begini, saya dapat apa di ibadah ini? Saya dapat berkat apa? Dan itu rata-rata orang ngomong begitu, saya dapat apa di ibadah ini? Tapi pertanyaan yang luar biasa yang harus kita Inggrisin spiritual level adalah, Tuhan dapat apa? Tuhan dapat apa dari kita? Itu akan merubah paradigma dan akan merubah suasana ibadah, akan merubah suasana hati. Karena kalau Tuhan dapat apa, berarti kita fokus kepada apa yang Tuhan cari di ibadah kita. Dan kalau begitu, saudara-saudara, yang namanya tidak puas di kita itu bukan problem. Yang namanya tidak sesuai harapan kita itu bukan masalah. Karena yang penting sesuai harapan siapa? Sesuai harapan Tuhan. Nah, kalau Tuhan punya harapan itu diukur dari ukuran-ukuran kita, maka Tuhan kita kecil. Tapi Tuhan punya harapan diukur dari ukuran harapan-harapan Tuhan. Tuhan lebih suka tunduk daripada korban, betul? Tuhan lebih suka hati yang tulus daripada hati yang licik, memang sudah begitu. Amin. Orang pintar itu baik, tapi Tuhan cari orang tulus. Haleluya. Orang yang suka memberkati itu baik, tapi Tuhan lebih cari orang yang mau dibentuk. Jadi beda ya, kelihatannya rohani di poin 1, tapi harus ada naik level. Haleluya. Tuhan mau orang bicara firman, tapi Tuhan juga mau kita dengan firman. Mana lebih tinggi, bicara firman atau dengar firman? Menurut saya dengar firman. Karena bicara firman merubah orang lain, tapi dengar firman merubah kita. Karena Tuhan berkenan bukan kepada orang lain saja, tapi terutama pada yang ngomong, pada kita yang bicara. Haleluya. Oke, selamat menyambut Natal. Welcome kontra. Puji Tuhan. Para dekorator telah memanjat tebing dan telah mereka membawa buah-buah kebenaran dengan menggantungkannya di belakang, dengan menaruh bintang-bintang, karena kita akan percaya seperti bintang-bintang di background. Haleluya. Kita akan menyala, bukan untuk siapa, tetapi supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan dihormati. Jadi berkat kepada orang lain belum tentu disukai Tuhan. Karena yang disukai Tuhan pasti jadi berkat. Tapi jadi berkat dalam kacamata kita belum tentu Tuhan berkenan. Bagaimana kita jadi berkat pada orang lain? Kita menyumbang, tapi kita ambil dari mama bedoi di rumah. Betul? Haleluya. Mari kita lihat Yesaya 14, 13 sampai 15. Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Saya ingin bagian ini saudara pahami satu hal. Judul khotbah saya sederhana. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan, dan jangan ambil bagian Tuhan. Amin. Mari kita lihat Yesaya 14, 13, 15. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya senang dengan saudara, ada yang sudah lama tidak berpendapat. Sekarang kita ketemu lagi. Haleluya. Kita baca ayat 13 sampai ayat 15. Ini tentang nubuatan yang menimpa, yang terjadi pada hidupnya Lucifer. Dan ini adalah jebakan untuk kita semua. Kalau kita tidak memerhatikannya atau tidak jeli melihatnya. Saudara hati-hati, kejatuhan daripada Lucifer itu terutama pada suasana hati. Dimulai dari suasana hati. Suasana hati apa? Ayat 13, 23. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit berkeluar jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 15. Sebaliknya dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini adalah ayat yang menunjuk kepada status dari si jahat, status dari iblis. Saudara jangan takut kepada iblis, karena iblis sudah dikalahkan. Sudah kalah karena Yesus yang mengalahkan dia. Kenapa dia masih beroperasi? Karena memang di zaman sebelum dia dirantai dan dia dihukum di neraka,
Dia masih ada, saudara-saudara, bukan untuk tujuan apa-apa, tetapi Tuhan masih izinkan. Karena ada orang-orang tertentu dalam mengikut Tuhan, jika buka kesempatan, maka akibatnya di pihak lawan ini akan menggunakan kesempatan itu. Nah, saya yakin saudara tangkap bahwa kita tidak dicipta untuk kesenangan iblis. Kita dicipta untuk kesenangan Bapa di sorga. Sekali lagi, kita dicipta bukan kesenangan siapa-siapa, tapi kesenangan Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga senang, itu sudah. Ya, Mama yo, itu sudah. Haleluya. Kalau Bapa dimuliakan, itu sudah. It is finished, complete. Kalau Bapa dimuliakan lewat hidup kita. Sekali lagi, untuk membuat Bapa dimuliakan, kita perlu tahu ada bagian Tuhan punya. Oh, saudara sudah ingat perpuluhan ini, haleluya. Yang ingat perpuluhan bilang haleluya. Tidak ada masalah karena sebagian besar kita 99, berapa tahun itu tidak ada masalah. Jadi ada bagian Tuhan yang saya ingin bagikan yang kadang-kadang diambil tanpa sadar oleh kita. Dan bagian ini kita perlu tahu supaya kita tidak salah ambil. Amin. Ibu-ibu kalau Natal ini kan bikin nastar, bikin apa, itu sangat sensitif sekali buat ibu-ibu yang sudah capek. Sehingga ada satu orang bilang begini, kita kalau mau batang bangan tidak mau. Natal ini kenapa? Karena betul susah sekali membuka. Karena memang segel baik-baik. Itu karena apa? Karena dijaga suami dan anak-anak. Kasihan seolah istri udah bikin, mau dilawan sana, baru sementara bikin 2 toples suami dulu, habis rata 2 toples. Padahal ini atas suar-suar tambah jubi-jubi ini kue cookies down. Itu sebabnya ibu-ibu tertentu waktu suami datang, "Mak boleh minta?" Adik-adik datang, "Boleh mak minta?" "Boleh." Ambil itu patah-patah, ambil itu angus-angus. Akhirnya lama-lama tuh anak-anak sudah pindah di sebelah rumah, kan di sebelah rumah dia kasih yang terbaik. Wah, angus-angus saya dapat di rumah. Dengan posting kawan di FB, kue yang terbaik, angus semua. Saudara, walaupun capek, orang yang layak menerima yang terbaik harusnya menerima dari kita. Saudara, untuk siapa? Kalau kue itu, saya pernah bilang yang lalu, saya pernah bertamu di Mitra, terus saya dikasih kue Natal, saya makan, pengerja bilang, "Oh Mas, siapa? Sedap itu cookies?" "Sedap dong, kenapa?" "Ini tahun lalu punya." Karena 1 tahun itu untuk barang segel. Nanti buka DP lakban itu 1 tahun. Itu gara-gara apa? Karena ada banyak orang ketika tahu ibu-ibu bela baru 1 hari bikin langsung plak, makanya disegel. Tapi apapun yang terjadi, kalau Tuhan punya bagian, jangan jual kunci toples buat kuat. Karena Tuhan makan nastar misalnya, Tuhan punya bagian jangan ambil. Yang dia bilang amin. Yang yes bilang ya. Jangan sembarang bilang amin dan amin, bilang amin karena amin sudah ada arti lain sekarang. Katakan amin. Haleluya. Jadi ketika si Lucifer itu jatuh, itu dimulai dari apa yang sebenarnya bukan bagian dia. Saya saudara, kalau saudara dan saya jadi Lucifer, sebenarnya bersyukurnya luar biasa. Dia salah satu penghulu malaikat yang ada 3, Michael atau Mikael, Gabriel atau Jibril orang bilang, dan kemudian dia Lucifer. Dia punya eksistensi diri itu bergerak sedikit seperti alat musik harmonika, harpa, kemudian akordeon, sedikit bergerak menciptakan harmoni musik yang luar biasa, maksudnya sangat menyenangkan hati Bapa di sorga. Tetapi hati dari Lucifer ini terjadi sesuatu, something trouble, ketika suasana hati berubah. Halo, katakan suasana hati berubah. Hati nggak mau bed atau orang bilang, hati nggak mau blok. Hati orang tidak bisa orang lain yang jaga. Katakan haleluya. Hati kita siapa yang jaga? Kita sendiri. Jadi hati yang harus dijaga adalah di titik mana ada niat, katakan niat. Di titik mana ada niat,
Dan niat yang dimaksud adalah ketika kita masuk ke area, ke bagian, ke zona terlarang, zona bagian Tuhan. Ada zona bagian kita, ada zona bagian Tuhan. Dan Tuhan itu butuh kita mengerti zona bagian Tuhan. Haleluya. Haleluya. Doa pembukaan untuk Tuhan. Praise and worship untuk Tuhan. Firman untuk Tuhan. Persembahan untuk Tuhan. Pengumuman untuk Tuhan. Doa tutup, tidak, sebelum pulang. Doa tutup juga untuk Tuhan. Jadi semua untuk Tuhan. Untuk orang siapa? Untuk orang, untuk Tuhan itu. Haleluya. Orang punya segalanya kalau orang punya Tuhan. Nah sekarang saya ingin saudara paham tentang ada bagian yang tidak boleh kita masuk. Dan jangankan saudara ada tahap lebih naik lagi. Bukan cuma masuk. Jangan sampai kita masuk kemudian kita ambil. Karena ada orang mungkin tidak ambil tapi sudah masuk. Sama saja. Zona bukan zona kita. Ada beberapa poin saya bagi, saudara mau dengar? Yes. Ya mau dengar cuma berapa orang? Yang mau dengar katakan saya mau. Ketika ada orang tua rohani datang, kemudian respon itu disampaikan waktu dengan firman, orang evaluasi di gereja ini satu Pak Andri pecah, Pak Amos pegaya kemang, itu respon itu penting. Karena kalau kita berharap orang respon, kita tidak respon, sama saja ya. Saudara merespon firman, jadi tidak lagi kita ada haleluya, ada yang kapista dulu, ada haleluya, ada. Maksudnya kami di atas ini minta kerjasamanya supaya firman itu beroperasi. Karena respon yang rendah, Roh Kudus juga tidak tertarik. Haleluya. Jadi saudara berusaha supaya saya tidak tanya-tanya. Begitu. Kapan mau sebut haleluya? Haleluya. Karena disitulah saudara punya hati, sudah punya roh terbuka. Waktu roh terbuka itu firman masuk seperti air yang melesat ke dalam, dan itu merubah hidup kita nanti. Haleluya. Jadi kita tidak penonton di sini termasuk saya. Saya lihat yang pertama, apa yang bagian Tuhan jangan diambil alih. Karena ada banyak orang pakai filosofi take over domain, ambil alih. Sedang Tuhan punya kebagian mau ambil alih. Jangan pernah ambil alih. Kau ambil alih seluruh dalam bahasa kami ambil alih deh. Tuhan kebagian. Jangan ambil alih apa yang bagian Tuhan. Ya, haleluya. Jangan ambil alih porsinya Tuhan. Ada yang sudah terjemahkan persepuluhan, selantar itu cuma sepersekian itu poin. Jangan ambil alih apa yang hak Tuhan. Dan saya ingin saudara sama-sama supaya kita tidak menjadi sebuah ibadah, sebuah gereja yang mirip sarang penyamun. Sarang penyamun itu tidak ada satu kata yang tidak ada pada sarang penyamun. Kata apa? Ya. Tidak ada satu kata ini pada sarang penyamun. Tidak ada apa? Hormat. Tidak hormat pemimpin, tidak hormat ibadah, tidak hormat waktu, tidak hormat semua itu. Itu sarang penyamun. Maka kita bukan sarang penyamun. Sarang apa toh? Sarang opu? Bukan. Kita adalah rumah Allah. Dan rumah Allah kode yang paling kentara. Lihat orang-orang kalau saling menghormati. Karena orang penuh Roh Kudus bisa terjebak di gila hormat. Mau lihat buktinya? Saya belum masuk poin. Mari kita lihat. Kalau orang penuh Roh Kudus, salah satu buah bukan cuma kasih, tapi tidak gila hormat. Galatia 5 ayat 20, kan buah roh 21, 22 atau? Kalau DP 25 coba baca. Saya keluar konteks. Tapi kalau Roh Kudus suruh ke sana ya kita ikut. Ayat 20 berapa yang ada gila? Kita maaf. Ada kata gila. Ayat 20. Oke, silakan. 21, 22 buah roh. Betul? 26 apa? Firman Tuhan
Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yes, ini buah roh secara antagonis. Paul memperlihatkan buah roh. Katakan, saya tanya lagi, katakan amin. Buah roh secara positif, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi buah roh secara negatif adalah kita tidak boleh gila hormat. Kalau kita gila hormat, makanya beberapa orang yang curi-curi ini hormat. Kalau di sarang penyambut, orang semua berebut hormat. Tapi kita mengorbankan hormat kita. Karena supaya Tuhan dihormati. Saudara tidak hormat saya, barangkali itu hal biasa, tapi jangan tidak hormat Tuhan. Sebab kalau hormat Tuhan, pasti saudara hormat gembala. Kalau saudara hormat Tuhan, pasti saudara hormat orang tuamu. Mana mungkin saya hormat orang Tuhan di seorang orang tua saya zolimi? Nah mungkin. Oke? Nah sekarang saya ingin saudara paham bahwa apa yang menjadi bagian Tuhan itu perlu kita sadari, mengerti, dan lakukan dalam rangka supaya kita mempersiapkan satu gereja umat yang layak. Umat yang layak untuk eklesia. Dan hanya eklesia yang akan berkemenangan. Hanya eklesia yang tidak akan dipermainkan oleh alam maut. Bagaimana kalau kita gila hormat ketemu dengan iblis yang sama-sama gila hormat? Sama-sama gila. Iblis itu gila hormat. Dan kita tidak mau gila hormat. Bahkan satu waktu pun kita punya harga diri diinjak oleh karena atas izin Tuhan. Relakanlah dirimu karena Kristus seperti itu. Haleluya. Yang pertama saudara, yang pertama Roma 12, 19 sampai 21. Roma 12, 19, 21. Apa yang bagian dari Tuhan? Bagian itu apa? Porsi. Atau bagian jatah. Atau apa? Hak. Jatah, porsi, bagian, hak dari Tuhan. Ayo silakan. Roma 12, 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterummu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jangan ambil bagian Tuhan dari hal satu poin. Pertama ini adalah pembalasan adalah hak Tuhan. Ini belum tahu siapa kita. Kita di kampung orang semua kenal. Ini belum tahu siapa saya. Sedang kita jadi sesuai apa kita. Orang biasa ngomong begitu. Untuk apa? Balas dendam. Karakter Kristus tidak suka balas dendam. Tapi apakah kejahatan akan dibiarkan? Tidak. Sekali lagi, apakah kejahatan akan dibiarkan? Tidak. Karena setiap taburan akan menuai. Setiap tuayan disebabkan oleh adanya taburan. Kita tidak perlu berdoa sehari atau berdoa 3 hari 3 malam untuk membuat batang pisang bertumbuh. Betul. Di Karobasan sana kita lihat di Kuala, di jembatan di Kuala, dibersihkan bentuk air. Kok bertumbuh tuh kangkung? Kenapa orang Nabi PTS itu juga kan dibeli orang itu kan kangkung soalnya. Dan tanaman tidak, jika tidak ada faktor-faktor X pasti bertumbuh. Tuayan pasti ada kalau pernah menabur. Cuma supaya kita kuat menghadapi tuayan, bangun hidup, ubah karakter. Karena bisa-bisa orang yang memusuhi kita, Tuhan berubah hatinya karena kita berkenan padanya. Orang yang tadinya pengen membawa bom, kira-kira kalau Tuhan berubah, dia membawa beberapa toples isi kue Natal. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena saudara-saudara, kalau Tuhan punya bagian kita ambil, betapa tersinggungnya Tuhan.
Kalau saudara punya jatah makanan diambil orang, Tuhan, kayak saudara lihat, ini Tuhan kan egois. Tidak. Allah itu absolut kuasanya. Satu-satunya yang tidak ada lawan. Dan kalau dia bilang itu bagian dia, tidak ada satu Allah yang dapat mengatakan itu juga bagian saya. Tidak. Hanya, saudara, sekali lagi secara teologis, yang benar hanya ada satu Allah. Di dunia ini tidak ada Allah lain, cuma mengalah-alahkan sesuatu, ya. Tapi yang benar Allah cuma satu. Kalau Allah ada dua, kacau balau kita. Allah cuma satu. Itu sebabnya keadilan tidak akan pernah dapat dizolimi karena Allah kita adil. Tapi kita yang tidak boleh masuk ke area. Kalau kita dizolimi, dikhianati, kita dirugikan, kita balas. Tapi jangan salah paham ya. Begini, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, begini, saya ingin saudara-saudara paham, jangan sampai salah gunakan ayat antara cerdik dan tulus. Saya kasih contoh. Si A, seorang suami, punya B, seorang istri, punya anak-anak, si C, si D. Kemudian oleh karena ada masalah, ada sesuatu yang lain, ada wanita yang lain, yang mengganggu suami dari istri ini. Karena mendengar firman harus mengasihi semua orang, maka anak-anaknya membawa kue tart kepada orang yang bermasalah dengan mamanya. Apakah itu kasih? Sekali lagi, apakah itu kasih? Itu yang namanya tulus tapi tidak cerdik. Kita tidak harus memberkati orang yang tidak suka kita, kecuali memang Tuhan suruh mau melakukan sesuatu. Jangan jahati orang, tapi jangan baik orang, membaiki orang. Oh, bahasanya begini. Kalau ikuti saya pelan-pelan ya. Orang yang setia dengan kita abaikan, kita silisi. Apa itu bahasa silisi? Apa silisi artinya? Silisi itu artinya kita berbuat sinis padanya. Nah, itu silisi. Baru tadi didengar kan? Tulis silisi. Sama dengan sakiti toh. Jangan sakiti orang, betul? Dan jangan juga silisi orang. Orang yang baik pada kita silisi. Orang yang khianati kita sembah atas nama kasih. Benar atau benar? Itu tidak benar. Orang yang khianati kita diampuni, ya. Tapi jangan kita perlakukan lebih baik daripada orang yang setia dengan kita. Kalau tanggap ini, tanggap. Kita harus mengasihi. Iya, tulus tidak boleh dirubah, tapi harus sedih. Amin. Saya mengasihi tetangga, tetapi tetangga saya punya piring, saya cuci. Rumah saya sendiri punya piring, saya banting. Apakah itu kasih? Itu bukan kasih, itu bukan ngajar. Jadi porsi yang tepat harus ditempatkan. Saudara, jangan saudara. Orang pergi sanjung tetangga, di rumah dia protes, komplain, bikin kerusuhan. Di tempat lain yang tahu-tahu tidak suka dengan bapaknya, dia sanjung. Tangkap ini pesan. Saudara mau jadi orang tua yang anak sanjung tetangga? Walaupun kita tidak boleh membenci tetangga, tapi kasih kepada tetangga tidak boleh lebih tinggi daripada kasih pada orang tua kita. Katakan amin. Itu harus tepat. Nah, saya kembalilah kita ke jalur yang benar. Kalau kita tahu bagian Tuhan untuk pembalasan, jangan ambil. Saya tidak balas dendam, saya cuma balas status. Statusmu adalah, sudah tahu FB tulis di situ sebelum menulis sesuatu, apa yang kau pikirkan. Isi pikiranmu itulah hatimu. Kok, saudara, ada bahasa begini, orang ini kalau ada niat berbuat baik tidak jadi, itu sudah ada upah. Kristen tidak begitu. Kristen itu kalau berbuat baik ada niat tidak jadi, tidak ada upah. Kalau dalam hal jahat sudah ada niat, dia tidak jadi, sudah ada hukuman. Di sebelah bunda tahu balik. Halo,
kalau babe. Di sebelah punya ada niat baik tidak buat, sudah ada upah. Haleluya. Ada niat jahat tidak lakukan, tidak ada hukuman. Kalau kita terbalik, ada niat baik tidak lakukan, tidak ada upah. Ada niat jahat walau belum lakukan sudah ada hukuman. Itu lebih tinggi. Levelnya kita lebih tinggi. Jadi kalau ada mau niat jahat balas, itu sudah ambil, sudah masuk ke area Tuhan pe area. Orang Barat kalau punya anak, mereka kasih kamar sendiri. Dan kalau mau masuk kamar mama papa mesti ketok pintu. Nggak boleh sembarang, tapi mama, tapi papa. Ini nggak boleh sembarang masuk. Ini area orang tua. Haleluya. Haleluya. Jangan ambil bagian Tuhan. Bagian Tuhan yang mana? Tuhan bagian. Kalau Tuhan mau balas kah? Tuhan tak balas kah? Tergantung Tuhan. Suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan balas jangan bilang praise the Lord, Tuhan baik. Dan kalau Tuhan tidak balas, jangan saudara kecewa juga karena Tuhan. Sama seperti saudara kasih baju ke seseorang, kan sudah pindah hak. Dia pakai ke, dia mau jual ke, dia mau gantung di tiang listrik ke, atau dia mau simpan sepanjang abad, itu terserah dia. Karena sudah perpindahan hak. Sudah mengerti ini? Kalau Tuhan punya hak jangan diambil. Jangan berdoa supaya dia tahu di tiang listrik. Doa itu saja. Jangankan doa, berimajinasi. Saya harus bersih dari hal itu. Saudara dan saya harus bersih dari imajinasi. Kita berimajinasi dan yang lebih parah berekspresi. Puji Tuhan, saudara, ada. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tapi ada skala prioritas, bro. Amin. Kepada tamu-tamu kau beri yang terbaik, tapi pada suami dan anak-anakmu kau beri yang patah-patah dan angus-angus. Tapi suami juga orang tahu diri, amin. Belum tambah 25 rata ke toples. Jadi bagi istri-istri tertentu, Desember ini bukan damai Natal tapi berita semakin bertambah. Karena tidak bisa direm, orang makan satu toples satu hari bisa. Kalau memang pemakan, amin. Mau berbuat baik, ya silakan. Sampai seluruh dunia, negara-negara di luar sana bantu. Sedangkan di tetangga itu orang aku bantu. Terus bicara di dunia sana tapi di planet Mars, aku bantu orang, aku bela orang. Sama TKN. Halo, kau bisa bantu orang luar kenapa orang puji kan? Mantap. Masa sama orang kali selalu banyak puji. Dia puji kok sedikit, puji Tuhan. Luar biasa tuh proposal ada masuk. Mantap. Menghargai itu baik, amin. Tapi kepujian kemuliaan untuk Tuhan. Jadi jangan tersalah. Semua untuk Tuhan. Menghargai pada orang-orang yang bersuara milu ada bekerja di dalam Tuhan menghargai. Itu salah prioritas. Atau bahasa yang lain sungsang. Sungsang tahu? Bukan Samsung. Terbalik prioritasnya. Ibu-ibu akan marah anaknya rajin di tetangga besar di rumah tidak pernah disentuh batu besar. Betul. Haleluya. Jadi jangan balas jahat dengan jahat karena itu bukan selain kita jadi jahat, karena itu bagian Tuhan. Pakai perjanjian lama, gigi ganti gigi. Tidak. Kan hukum kita sekarang pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan ambil dari Tuhan. Pola perjanjian lama dan pola perjanjian baru beda dalam hal balas membalas. Beda. Tadi kita pakai perjanjian lama sudah sebagai bayangan, sebagai realitanya perjanjian baru. Gigi ganti gigi, gigi palsu, gigi ganti palsu. Tidak. Karena kita harus ikut Kristus. Kristus adalah penggenap hukum Torah. Jadi sekali lagi saya tangkap, maksud saya ada 2 poin sekali saya mendayung tadi. Poin pertama, jangan ambil bagian Tuhan.
Poin yang kedua, jangan berbuat baik pada orang yang, maaf dalam tanda petik, mengkhianatimu. Dan engkau silisi orang-orang yang setia di rumahmu. Ya. Bilang ke kanan, tuh mengerti kita kali ini. Bilang kiri kanan. Mengerti, bilang kiri kanan, mengerti kita. Haleluya. Haleluya. Karena kalau ini terjadi, saudara, saya kembali ke poin, ambil bagian Tuhan. Inilah yang membuat gereja bermasalah. Gereja untuk kepentingan siapa? Aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaatku adalah kata kepemilikan. My church. Aku akan mendirikan jemaat milikku. Amin, Sandi. Amin. Cuma terlalu 3 untuk kedasi apa dengan Sandi. Amin. Karena gereja ini milikku. Amin. Ya. Milik siapa? Milik Kristus. Amin. Ya, jadi kalau Kristus menjadi pokok di sini, jangan ambil bagian Kristus. Ya. Bagian Kristus yang mana? Jangan balas jahat. Ya. Amin. Amin. Oh, ini masuk toilet ada siram, kita lagi mau siram. Mau boleh. Kita lagi bawa pesing. Sekarang boleh masuk giliran kita kasih bawa pesing double. Jangan balas jahat, yang jahat. Itu karakter Kristus. Ya. Bilang kiri kanan, jangan balas jahat dengan jahat. Jangan balas jahat dengan jahat. Selain itu jahat, itu adalah hak Tuhan. Tuhan. Jangan ambil Bapak Ibu. Kita disolimi, kita mungkin tidak diberi sesuai porsi, tidak sesuai kinerja kita. Jangan balas. Amin. Kalau saudara tukang pompa bahan dibayar biasanya 20.000, cuma dibayar 2.000. Kalau dia ambil ke pentil. Dengan rasa di tengah jalan pentil sehabis. Saya percaya ada maksud Tuhan saudara dengar firman hari ini. Karena rata-rata kita pernah dikhianati. Rata-rata kita pernah disolimi. Kesoliman dan kekhianatan yang paling berat adalah dikhianati oleh orang dekat. Dan biasanya orang tak mampu kesian. Tapi Roh Kudus dengan firman hari ini kasih tahu, walaupun berat, itu bukan bagian hakmu. Ini dia dah ambil tak punya. Iya, tapi balasnya Tuhan berbagian. Terus bagaimana Tuhan? Terserah Tuhan. Haleluya. Ada lagu yang tadi ada kaitan dengan itu. Terserah Tuhan. Tuhan bikin apa? Dan saya percaya saudara di bagian ini Tuhan sedang mentransformasi jiwa kita. Tidak lihat lagi secara sinis. Tidak lagi. Kalau belum mampu bereaksi benar, berdiam. Kalau belum mampu bereaksi benar, jangan bahas status. Jangan bahas komen. Kalau belum mampu bereaksi benar, matikan data. Kalau kembali telepon, buka. Yang kedua, yang tertawa itu dia tahu maksudnya. Yang kedua, jadi pertama pembalasan pada orang berbuat jahat pada kita adalah hak Tuhan. Kedua, 1 Samuel 24 ayat 6. 1 Samuel 24 ayat 6. Satu Samuel 24 ayat 6, betul ayatnya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Sebelumnya ayat yang ke-10. Ayo akselerasi ya. Ayat 10. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" 269. Saudara masih bersama saya, bilang haleluya. 269 dan 2611. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan terseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja,
Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. 269 ke 11. Ketahuilah pada hari ini 1 Samuel 26, 9, 11. Sudah betul kan? 1 Samuel 26 ayat 9, 11. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Dan ulangi sama-sama seluruh jemaat bacakan, ada banyak orang terjebak di sini. 2, 3. Tetapi kata Daud kepada Abisai, ini panglima, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ayat 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada Daud untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Untuk menjamah, jamah itu artinya sentuh, cuma sentuh. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, Nah, dan marilah kita pergi. yes. 232. Ayat 23 maksud saya. Ayat 23. 26, 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Oke, yang pada bagian kedua ini adalah orang yang memimpin kita secara rohani, satu waktu atau di waktu itu atau waktu tertentu bisa melakukan sebuah kesalahan, seperti ketika Saul terhadap Daud. Daud melakukan 2 kali diperlakukan Saul tak adil. Dia yang menjadi tentara, Saul yang menjadi raja, Daud jadi tentara, dan oleh karena Daud, Goliat kalah, mati. Dan oleh karena Daud, itu roh jahat yang daripada yang diizinkan Tuhan pada Saul keluar, karena Daud main musik. Jadi main musik ini pengaruh. Haleluya. Pengaruh karena alatnya atau karena orangnya? Ulangi, pengaruh karena alatnya atau orangnya? Itu sebabnya walaupun orangnya cakap, tetapi kita lebih pentingkan orangnya yang mau diubah oleh firman dan Roh Kudus. Cakap saja itu baik, tapi Tuhan tidak cari cakap saja, tapi Tuhan cari orang yang mau tahu isi hati Tuhan. Oke, jadi ketika Daud berhadapan dengan Saul, Daud punya banyak alasan. Punya banyak alasan. Karena terakhir waktu Daud punya kesempatan 2 kali menghabisi Saul, itu dalam konteks Saul lagi kejar-kejar dia. Jadi secara hukum perang, orang yang dikejar-kejar itu punya hak mempertahankan diri. Jadi ketika sebelum ditembak kita menembak, itu wajar. Sebelum ditembak kita menembak, itu adalah hal yang wajar. Tapi Daud tidak menggunakannya. Padahal Daud sudah diurapi sebelum itu sebagai raja, betul? Pada waktu dikejar Saul, Daud sudah jadi raja, sudah. Oleh siapa? 1 Samuel 17, kan tadi 1 Samuel 26. 1 Samuel 26 pelantikan Raja Daud, 1 Samuel 16, 17. Jadi waktu dia sudah jadi raja di mata Tuhan, dia tidak gunakan cara yang tidak seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan punya bagian. Saul bukan bagian Daud. Saudara, mari kita pahami ini, Daud bukan bagiannya untuk menyentuh Saul. Karena Saul ada DP bagian. Kan akhir hidup dari Saul saya baca kesian. Dia mati di peperangan dalam keadaan tidak terhormat sebagai seorang raja. Sampai dia harus meminta pada asistennya supaya maksudnya pedangi dia supaya dia mati karena dia sudah tidak tahan, ini sudah dying sekarang ini. Saul sementara dalam kondisi seperti itu. Tapi Daud, waktu hari mati Saul, Daud ada bikin perayaan apa? Dia berduka. Bahkan ada orang yang lari-lari mencari muka, tahu? Mencari muka udah terbilang Daud, kita tahu. Daud, kita tidak tahu. Apa? Kesian Daud, kita tidak tahu. Wah, sekarang belum ada grup WA tuh.
ada grup PA, mati Saul langsung dapat lihat pemberitahuan. Betul? Ini janda, ini orang ini cuma pada bodoh, orang yang cari muka ini bodoh. Bukan dia yang udah bikin, kok dia mengaku dia. Kok dia ada apa lo dari bagian? Betul? Jadi bohong itu mencari muka itu berbahaya. Kenapa orang suka cari muka? Karena nggak punya muka. Orang suka cari muka karena sedang nempel muka. Kurang lewat jalan yang belakang. Jadi waktu dia datang melapor di 2 Samuel 1 ayat 14-16, coba lihat kalau kita lama di sini apa-apa. Tuhan sampai sore. 2 Samuel 1 14-16. Ini orang yang membawa berita tentang Saul mati, bukan? Dia bawa berita sebagai kabar baik. Tapi kabar baik yang dibohongi dia. Dia bilang dia yang bagi. Padahal Saul yang membagikan diri sendiri. Firman Tuhan 2 Samuel 1:14-16. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Ayat 16. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dia datang sebagai pahlawan. Daud. Dia berpikir sudah lama dia mau diangkat dari palak jadi camat. Kenapa? Membawa berita tentang kematian Saul. Intinya Saul tidak dimatikan oleh siapapun, tapi Saul mati di tangannya sendiri. Bahkan asisten Saul pembawa senjata diminta supaya mengakhiri hidup Saul. Dia nggak mau. Asisten Saul pembawa senjata Saul tidak mau karena dia tahu siapa Saul. Saul dengan Daud tidak beda. Cuma bedanya Daud berjalan menurut kehendak Tuhan, Saul berjalan menurut kehendak sendiri. Sebenarnya Saul masih punya waktu, tapi cuma karena banyak pendapat orang diikuti. Harusnya saudara orang banyak boleh ngomong A, B, C, kita harus ikuti kehendak Tuhan. Kita ikuti apa yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan masih pakai hari ini, maju terus. Kalau Tuhan masih percaya hari ini, tetap maju. Kalau Tuhan kunci selesai, amin. Amin. Haleluya. Kau tidak bilang begini, kamu berani, mulutmu sendiri mengatakan aku telah membunuh. Dengan gagal aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Rasa dia rasakan Daud lebih bikin Pak Daud, kita sobalas akal. Padahal bukan dia yang bunuh. Lihat ya, kabar baik yang isinya bohong, ingin cari muka, akhirnya kehilangan segalanya. Karena Daud bilang pada orang di sebelahnya, parang dia. Kenapa diparang? Karena raja punya otoritas. Daud kan waktu itu sudah diurapi sebagai raja, bukan sebagai imam. Jadi ketika dia diparang, oleh karena Daud percaya dia yang membunuh Saul. Bagi Daud punya pikiran apapun keadaan Saul itu bukan bagian saya. Bagian siapa? Itu harus orang paham sekarang. Apakah kejahatan dibiarkan oleh Tuhan? Apakah pelanggaran dibiarkan oleh Tuhan? Tuhan proses orang per orang. Haleluya. Ada buku yang sementara saya tulis belum selesai. Sejauh mana menghakimi boleh, sejauh mana tidak. Tahun depan paling lambat. Sejauh mana menghakimi boleh, sejauh mana tidak. Karena Daud tahu bahwa posisi dia sehebat apapun, dia tetap ada di bawah Saul. Karena secara administratif Saul masih raja. Kapan dia tidak raja? Ketika dia mati. Yes. Saudara paham ini, saudara tidak akan terjebak pada masuk area bagian Tuhan. Apakah orang yang diurapi Tuhan pernah salah? Saul pernah salah. Apakah Daud pernah salah? Sama-sama salah, tapi beda sikapnya. Haleluya. Satu salah tapi mencari apa kata manusia. Sudah Jo, yang penting Tuhan dukung. Ya. Kalau bagi Daud yang paling penting apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan masih bisa angkat. Kalau Tuhan tidak berkenan, so mati Tuhan. Nah, itu sebabnya masih ada harapan. Dan bagi Daud masuk ke area mengurapi, menjamah, mengusik, menyentuh. Saudara yang pernah mengalami itu, saya sudah lihat sendiri dan saya tidak mau bersaksi.
Oh puji Tuhan, saudara. Saya dibela Tuhan. No, itu bukan area saya. Nanti orang juga yang bicara. Amin. Nanti orang bicara bermaksud membela. Saya harus tahan mulut saya untuk mengatakan betul itu tapi doa. Tahan mulut, tahan. Karena tidak ada Saul yang tidak akan diyakini. Ya. Tidak ada Saul yang tidak akan diyakini. Tapi kalau Saul berubah, kan selama hidup masih ada. Kalau selama hidup masih ada, selama itu ada potensi berubah. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, orang diurapi Tuhan di Perjanjian Lama ada 3. Nabi, jangan sentuh Nabi. Ya. Karena Nabi berciri-ciri jelas, dia tidak cari doi. Kalau berdoa cari doi itu bukan Nabi. 2, imam. Imam itu dia punya ciri-ciri jelas. Dia tidak kejar harta karena orang Lewi tidak dapat bagian. Ya. Yang dia kejar apa? Dapat tanah. Perkenanan Tuhan saja. Makan minumnya dijamin oleh Tuhan. Itu ciri-ciri imam. Karena ada banyak orang pekerjaan Tuhan itu sampingan. Ya. Yang penting ada backup. Imam yang benar tidak ada kerjaan. Cuma ada di altar. Ya. Kalau mau jadi full timer, itu yang kita lihat. Dulu, waktu Johnson menjadi hamba Tuhan, ijazah doktornya ada berapa? Dia buang ke tengah laut di perjalanan kapal. Kemudian dia menjadi obor Asia. Mengikuti hamba Tuhan dari direktur perusahaan, tinggalkan jadi hamba Tuhan. Tahun 60-an kemarin, mulai tahun kemarin. Yang tinggalkan masih pegang 2. Yang tinggalkan, saya tidak bicara soal sesuatu, saya bicara soal imam. Karena imam itu full time. Sekarang kita mau balik, sekolah kita justru jadi pegawai negeri. Iya. Kalau tahu jadi pegawai negeri kan sekolah kita. Betul atau betul? Karena saya lihat sendiri, saya pengalaman. Dari saudara, ketika imam itu diurapi, nabi diurapi, satu lagi raja diurapi, jangan sentuh karena ada bagian Tuhan. Haleluya. Saya ingin saudara paham ini karena ada banyak orang yang tulus tapi karena tidak paham firman kena batu. Atas nama Tuhan, Tuhan tidak pernah izinkan atas nama Tuhan melawan orang yang diurapi Tuhan. Atas nama kebenaran lawan, itu bukan. Katakan bukan. Bukan apa? Maksudnya bukan area kita. Bukan. Saudara, urus diri saja belum kelar, urus pemimpin di atasmu. Bukan saudara, orang itu. Urus diri saja belum kelar, urus pemimpin. Itu yang harus tanam di hati. Haleluya. Makanya hubungan yang sangat-sangat saya lihat ideal kalau kau punya bapak rohani. Karena jarang anak berkhianat pada orang tua. Tapi kalau cuma pembantu rumah tangga banyak berkhianat. Tapi anak jarang. Kalaupun ada tambah gelap, durhaka. Betul atau betul? Yang anak manis bilang amin. Haleluya. Yang ketiga, nah ini hati-hati. Banyak orang tak masuk salah di sini, masuk salah ruang. Saudara pernah masuk toilet salah ruang? Sudah bisa bedakan ini male atau female? Male atau female? Kalau di Australia, Amerika bukan cuma 2 sekarang, sudah 3. Male, female, dan animal. Ya, karena animal tidak ada identitas, mau laki perempuan sama. Jadi apa? Tak lupa lagi apa? Male, female, animal. Ketiga sekarang, saudara kalau cuma 2, amin. Yang ketiga, jadi pertama pembalasan. Sekali lagi pembalasan adalah hak Tuhan.
Coba editor bikin lagu. Irama rock ya. Pembalas itu adalah hak Tuhan. Sejati kan? Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jangan ambil, jangan ambil, jangan ambil. Nanti kita lanjutkan. Roma 11 yang ketiga, sampai 3 saja ya. Boleh ya? Karena ada cookies di muka di 2. Roma 11 34 sampai 36. Jangan ambil, jangan ambil, Tuhan punya haleluya. Hati saya jadi kuat hari ini karena jiwa saya ditransformasi. Satu poin, saya tidak mau ambil apa yang bagian Tuhan. Nanti ada poin yang tidak selesai hari ini saya sambung ya. Jangan atur hidup orang lain, kecuali anak, kecuali jemaat. Oke, bab 34. Firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ya. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan, kehormatan, pujian, kedahsyatan, kehebatan, kekuatan, segala yang hebat cuma bagi Dia. Kita semua ini apa? Kunang-kunang semua. Kita without Jesus we are nothing. Tak ada arti kita. Kita nanti berarti karena Dia yang memberi kita arti. Kita berarti karena kita diberi arti oleh yang punya arti. Haleluya. Di sini ada banyak orang salah masuk karena area kita bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan adalah Dia kemuliaan. Jangan ambil yang bagian bukan bagian kita. Kemuliaan itu apa? Hormat, pujian, kebesaran, kemuliaan. Jangan ambil. Karena itu Tuhan tidak pernah berbagi kepada orang yang tidak ingin berbagi. Saya akan khotbah itu di waktu yang akan datang. Jangan ambil Tuhan punya kemuliaan. Kita bisa karena Tuhan bisa. Kita ada karena Tuhan ada. Kita punya anak diberkati bukan karena saudara, karena Tuhan. Jadi kalau ada orang puji, kembalikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita banyak kali diambil lagi berkat karena kita kadang mau makan puji. Gereja tidak boleh makan puji. Posting ibadah boleh, tapi motif harus jaga. Jaga apa? Jaga hati. Karena kemudian kalau orang puji, jangan curi. Jangan curi. Sapa dulu. Sapa dulu. Haleluya. Tidak. Semua all about Jesus Christ. Semua tentang Dia. Semua dari Dia. Semua oleh karena Dia. Orang banyak kalah di sini karena iblis punya kejatuhan di sini. Iblis Lucifer punya titik jatuh di sini. Saudara bisa sombong, tidak harus bicara. Orang sombong tidak harus bicara. Orang sombong adalah menikmati di dalam hati. Saudara punya berkat lebih, puji Tuhan. Saudara punya pemakaian lebih, puji Tuhan. Saudara lebih pintar dari orang lain, puji Tuhan. Saudara punya nama baik, puji Tuhan.
Tapi jangan sombong. Ya. Jangan sombong. Yes. Bilangin kawan, jangan sombong. Jangan sombong. Ciri-ciri orang sombong mau lihat di mana? Tidak mau diajar lagi. Mau diatur. Tidak mau apa? Diatur. Tidak mau diatur. Ya. Kok atur-atur saya? Kok siapa? Kok terus atur-atur saya? Bisa berdiri. Bisa berdiri. Orang sombong, ciri-cirinya sangat mudah dilihat. Tidak mau diajar, tidak suka diatur. Kalau ada di sini kamu saya. Apa ada orang sini seperti itu? Apa ada? Bilang tidak ada. Tidak ada yang buka hati. Maksudnya yang buka mulut. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara bisa tampil hebat, puji Tuhan. Saudara bisa memberi lebih, puji Tuhan. Karena kita hidup untuk Tuhan. Amin. Tapi pada saat bagian orang puji, bilangkan hati-hati. Hati-hati. Saudara tidak bisa melacak rasa itu, tapi rasa itu begitu peka di rasa Tuhan. Ya. Rasa apa? Sombong. Orang sombong adalah penderita penyakit, pasien yang dia sendiri tidak pernah rasa sakitnya, tapi orang di sekitarnya rasa. Ya. Paham? Orang sombong dia sendiri tidak rasa sakitnya, seperti pasien, tapi orang di sekitarnya rasa. Ini orang yang bisa diatur, ini orang yang bisa diajar. Kalau diajar orang bagus, tapi kalau diajar tidak mau. Kita tidak mau curi kemuliaan Tuhan. Kita tidak mau curi kehormatan Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan punya kehormatan apa? Dia butuh hanya satu-satunya kau usah prima dari hidup kita. Penyebabnya adalah Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.